Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah pengendalian proses. Di video kali ini kita akan memasuki bab pertama, yaitu basic proses kontrol. Akan saya jelaskan mengenai apa sih proses kontrol, kemudian kontrol sistem, bagaimana terjadinya suatu pengendalian. Kita akan memahami hal-hal tersebut pada video pembelajaran kali ini. Baik, untuk mempermudah memahami apa sih proses kontrol itu, kemudian kontrol sistem itu seperti apa, saya akan mengambil satu contoh, yaitu suatu pabrik kimia. Di dalam suatu pabrik kimia, tentunya pasti terdapat banyak sekali jenis-jenis peralatan dalam jumlah yang cukup banyak dan kapasitas yang cukup besar, di mana nanti di setiap alatnya pasti terdapat suatu proses. Jadi di setiap alat itu pasti mengandung atau memuat suatu proses. Proses itu apa? Proses itu adalah perubahan fit atau umpan menjadi sebuah atau suatu produk. Contohnya, dalam suatu pabrik kimia ada alat yang bernama fermentor. Di dalam fermentor itu terdapat proses fermentasi. Proses fermentasi itu adalah proses perubahan gula menjadi etanol, misalnya. Jadi gula itu adalah feed dan etanol itu adalah produk. Supaya proses fermentasi berjalan dengan lancar atau supaya suatu proses bisa berjalan dengan lancar, biasanya pasti ada penyesuaian atau ada penentuan suatu kondisi operasi. Kondisi operasi itu ada apa aja? Ada temperatur, ada tekanan, ada laju alir, kemudian ada pH. Semua kondisi operasi ini ditentukan atau ditetapkan pada suatu angka tertentu supaya proses bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar, atau supaya fermentasinya berhasil bisa mengkonversi gula menjadi etanol. Nah, untuk bisa menjaga kondisi operasi ini tetap stabil atau tetap pada angka yang kita tentukan, maka kita memerlukan proses kontrol. Proses kontrol tujuannya di sini adalah yang pertama, memaintain proses. Jadi menjaga proses supaya proses fermentasinya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, bisa mengkonversi glukosa menjadi etanol. Yang kedua, untuk menjaga kondisi operasi supaya konstan. Dalam menghasilkan etanol, misalnya kita membutuhkan temperatur di 27 derajat Celcius. Nah, dengan adanya proses kontrol, kita bisa menjaga suhu fermentasinya supaya tetap di suhu 20 derajat Celcius, atau suhu 35 derajat Celcius, atau suhu 48 derajat Celcius, tergantung dari kondisi operasi yang akan kalian gunakan. Jadi, dengan adanya proses kontrol, kita nggak perlu takut kondisi operasi yang sudah kita tetapkan ini berubah. Yang ketiga, dengan adanya proses kontrol, kita berharap atau tujuannya adalah kita memiliki proses yang konsisten dan stabil. Jadi kalau proses fermentasimu menghasilkan etanol dengan kadar 8%, maka besok ketika kamu fermentasi atau difermentasi batch selanjutnya, kamu pasti juga akan berharap mendapatkan etanol dengan kadar yang sama. Supaya dapat kadar etanolnya sama terus, maka kita membutuhkan proses kontrol. Atau kamu biasa menghasilkan etanol itu dalam 2 hari. Supaya selalu dihasilkan etanol dalam waktu 2 hari, kamu menambahkan proses kontrol. Nah, gabungan dari suatu proses yang dilengkapi oleh proses kontrol, maka terbentuklah kontrol sistem, di mana kontrol sistem itu digunakan untuk menjaga kondisi operasi pada angka yang kita tentukan atau pada nilai yang kita kehendaki, dengan cara kita mengubah-ubah sebuah variabel supaya kondisi prosesnya sesuai dengan angka yang kita kehendaki.
Jadi kontrol sistem di sini berfungsi membantu kita menjalankan sebuah atau suatu proses. Supaya proses tadi bisa berjalan dengan lancar, menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan kita, maka kontrol sistem membantu kita menjaga kondisi operasi yang sudah kita tetapkan. Misalnya kita tetapkan suhunya 35, tekanan 1 atm dengan laju alir 1 liter per menit, selama 2 hari misalnya. Maka dalam 2 hari tersebut, kontrol sistem akan membantu supaya dari awal hingga akhir proses, suhunya tetap sama, tekanannya tetap sama, dan laju alirnya tetap sama. Hal ini sangat dibutuhkan di dalam suatu pabrik atau suatu industri, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa alat di pabrik itu sangat banyak, sangat berbagai macam jenisnya dengan kapasitas yang sangat besar, sehingga supaya pabriknya bisa running dengan baik, dengan efisien dan efektif, maka pabrik-pabrik akan dilengkapi dengan suatu kontrol sistem atau proses kontrol yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia dan juga membantu kita untuk menjaga suatu proses yang ada di dalam suatu alat. Nah, kemudian pasti kalian timbul suatu pertanyaan, bagaimana sih caranya kita menjaga suhu, tekanan, flow rate, pH dari awal sampai akhir proses itu selalu sama. Untuk bisa memahami hal tersebut, saya di sini punya dua contoh. Ada contoh yang pertama, yaitu yang di sebelah kiri. Ini ada kapal pesiar. Di dalam kapal pesiar ini pasti ada orang ya, ada banyak orang. Orang yang ada di dalam kapal pesiar tentunya ingin tinggal di dalam kapal itu dengan nyaman, bisa istirahat, bisa ngobrol dengan enak, mungkin bisa makan dengan enak. Sehingga kecepatan dari kapal pesiar akan kita kendalikan supaya orang-orang yang di dalam kapal itu rasanya nyaman. Sama seperti ketika kamu naik suatu kendaraan, kalau gasnya kamu kurangi tambah terus, maka kamu lama-lama akan mual, akan mabuk darat. Sama dengan orang-orang yang di kapal pesiar, sehingga untuk mencegah atau menghindari hal tersebut, kita akan mengendalikan kecepatan dari kapal pesiar. Kecepatan yang kita kendalikan akan disebut dengan kontrol variabel. Ya, variabel yang kita kendalikan yaitu kecepatan dari kapal pesiar. Tentunya kita kendalikan dengan suatu angka tertentu. Misalnya, saya ingin kecepatan kapal pesiar kita itu 40 km per jam. Nah, angka 40 km per jam itu kan angka yang kita inginkan. Angka yang kita inginkan itu disebut dengan set point. Jadi variabel yang kita kendalikan tadi adalah kecepatan kapal pesiar. Kita kendalikan supaya tetap di angka 40 km per jam. Walaupun misal nanti di tengah-tengah laut itu ada bukitnya di dalam, ada palung yang besar atau yang dalam, atau ada karang yang cukup besar, kita akan tetap steady di kecepatan 40 km per jam. Nah, ada bukit, ada palung, ada karang, ada ombak yang besar, kita sebut dengan disturbance atau gangguan. Gangguan yang kita dapatkan yang bisa merusak keinginan kita. Tadi kita menginginkan kecepatannya itu 40 km per jam. Nah, gara-gara ada ombak, maka kecepatannya bisa jadi tidak 40 km per jam. Bisa jadi kapalnya tambah pelan. Nah, itu yang kita sebut dengan disturbance, yang mengganggu jalannya kontrol variabel mencapai set point atau mencapai nilai yang kita inginkan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengubah-ubah atau melakukan penyesuaian laju bahan bakar yang masuk. Misal, ketika ada ombak, maka kecepatannya akan cenderung menurun. Sehingga kita perlu menyuplai bahan bakar yang cukup banyak supaya kapal pesiarnya tetap
di kecepatan 40 km per jam. Nah, yang kita ubah-ubah tadi kita sebut sebagai manipulated variable. Variabel yang dimanipulasi atau variabel yang diubah-ubah agar kontrol variabelnya yang tadi bisa mencapai set point. Itu adalah contoh pertama. Jadi, untuk bisa melakukan suatu pengendalian, maka kita harus mengetahui dulu. Yang pertama adalah kontrol variabel. Oke, yang kedua adalah set point. Ini di sini sudah disebutkan semua ya. Yang ketiga disturbance dan yang berikutnya adalah manipulated variabelnya. Nah, supaya lebih mantap lagi memahami bagaimana suatu pengendalian terjadi, kita beranjak ke contoh yang kedua. Di sini ada heater. Nah, kalau di rumahnya ada heater ya, kalau mandi kedinginan biasanya akan menyalakan heater supaya mandinya bisa pakai air panas. Nah, di sini heater itu digunakan untuk menjaga temperatur air yang ada di dalam tank sesuai dengan keinginan kita. Caranya adalah dengan memanipulasi laju alir bahan bakar atau fuel yang masuk ke burner, yang masuk ke pembakaran. Nah, di sini dituliskan. Jadi misalnya kalian mandi pagi, mandi malam, cuacanya sedang hujan atau tidak, suhu lingkungannya sedang dingin atau tidak, yang jelas saya maunya mandi pakai air dengan suhu 30 derajat Celcius. Caranya adalah dengan mengubah-ubah laju alir fuel yang masuk ke burner. Dari contoh yang kedua ini, silakan kalian coba tentukan set point-nya bagaimana, kontrol variabelnya bagaimana, manipulated variabelnya seperti apa, dan yang terakhir jangan lupa silakan diidentifikasi disturbance-nya. Nah, silakan mulai dituliskan kira-kira siapa sih yang menjadi kontrol variabel, manipulated variabel, yang menjadi disturbance, dan berapakah set point-nya. Kemudian hasil dari diskusi kalian bisa dituliskan di LMS pada box yang sudah saya sediakan untuk tugas yang pertama. Nah, dari dua contoh yang sudah kalian diskusikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa suatu pengendali itu bisa terjadi jika terdapat dua variabel. Yang pertama kita sebut dengan input variabel atau variabel input atau variabel masukan. Yang kedua kita sebut sebagai output variabel atau variabel keluaran. Input variabel itu menandai efek lingkungan kepada proses, sedangkan output variabel itu menandai efek proses terhadap lingkungan. Input variabel itu terdiri dari dua macam. Kita sebut sebagai manipulated variable dan disturbance. Manipulated variable dan disturbance tadi mempengaruhi proses. Makanya kita sebut sebagai input variable. Kok bisa mempengaruhi proses? Nah, silakan kamu cek tadi contoh sebelumnya. Ada karang, ada ombak, itu mempengaruhi kecepatan kapal, mempengaruhi prosesnya. Tadi disturbance kan? Nah, disturbance itu adalah input variabel. Jadi efek lingkungan mempengaruhi proses. Begitupun dengan manipulated variable. Kalau laju bahan bakarnya kamu kurangi, kamu tambah, itu juga pasti akan mempengaruhi prosesnya. Sekarang, pengertian manipulated variable itu apa sih? Jadi, manipulated variable itu bisa kamu sebut sebagai adjustable variable.
Jika harga variabel tersebut dapat diatur dengan bebas oleh operator atau mekanisme pengendalian. Jadi tadi kan disebutkan ya, manipulated variable itu kan yang dimanipulasi, berarti yang diubah-ubah. Makanya di sini disebutkan bahwa kalau manipulated variable itu adalah variabel yang dapat diatur dengan bebas oleh operator atau mekanisme pengendalian. Nah, kalau disturbance itu apa? Disturbance adalah harga variabel tersebut bukan merupakan hasil pengaturan operator atau sistem pengendali dan dapat mengganggu jalannya proses, seperti contoh sebelumnya. Disturbance itu bukan kita ya yang ngatur, ada ombak, ada karang, itu bukan kita yang mengatur. Sehingga hal tersebut kita sebut dengan disturbance atau gangguan dari luar yang bisa mempengaruhi proses. Oke, kemudian kita beranjak ke output variabel. Di sini ada 3 yang termasuk output variabel. Yang pertama adalah proses variabel atau kontrol variabel. Jadi kalian di slide sebelumnya tadi menyebutnya kontrol variabel. Selain kontrol variabel, kita bisa menyebut dengan proses variabel. Yang banyak dipakai istilahnya adalah yang proses variabel. Oke, proses variabel atau kontrol variabel adalah jika harga variabel tersebut dikendalikan dan dapat langsung diketahui dengan pengukuran langsung. Oke, nanti kalian bisa mengerti istilah ini lebih lanjut ketika kita sudah beranjak jauh ke dalam materi. Kemudian yang ketiga yang termasuk yang kedua yang termasuk output variabel yaitu measured variable. Jika harga variabel tersebut dapat langsung diketahui dengan pengukuran langsung. Lalu ada unmeasured. Jika variabelnya bukan atau tidak dapat diukur secara langsung. Itu tadi adalah dua jenis variabel yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses pengendalian. Ada input variabel dan juga output variabel, atau ada variabel input, ada variabel output. Nah, ini jangan dilupakan. Ada MV atau manipulated variable, ada disturbance sebagai input variable, lalu ada PV atau proses variable atau kontrol variable, ada measured dan unmeasured variable di output variable. Maka dengan kita melakukan suatu pengendalian, kemudian kita memperhatikan bagaimana input variabel dan output variabelnya, keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita pasti menjalankan proses dengan aman. Safety first, karena contohnya misalnya kalian ingin mengisi suatu tangki dengan bahan kimia. Tangkinya itu hanya punya kapasitas 10 liter. Tapi karena laju alir pengisian tangkinya tidak kamu perhatikan, sehingga tangkinya diisi terus-menerus sampai akhirnya bahan kimianya luber-luber dan tumpah ke tanah. Hal tersebut dapat mengakibatkan sumber bahaya baru, munculnya sumber bahaya baru. Sehingga dengan kamu mengendalikan laju alirnya, kamu selalu mengecek ketinggian atau kapasitas air yang sudah ada di dalam tangki, maka hal tersebut bisa mendukung prosesmu berjalan dengan aman. Yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi. Nah, ini sudah jelas ya, di proses fermentasi ketika suhunya, kondisi operasi yang lain seperti tekanan, pH, sudah kamu atur sedemikian rupa, dijaga konstan pada kondisi tersebut, maka efisiensi dari fermentasi pasti akan meningkat. Yang ketiga adalah reduce disturbance.
Ini tadi sudah bisa kamu lihat sendiri ya di contoh, di dua contoh yang tadi, meskipun ada karang, meskipun ada ombak yang besar, kamu bisa tetap mendapatkan kecepatan dari kapal pesiar yang sama, yaitu 40 km per jam. Hal tersebut dilakukan dengan cara menekan disturbance-nya, dengan memanipulasi laju alir bahan bakar yang masuk ke dalam burner atau yang masuk ke dalam ruang pembakaran dari kapal pesiar yang kita gunakan. Kemudian terkait undang-undang lingkungan. Nah, contohnya hampir sama yang safety tadi. Dengan kamu memastikan bahwa pengisian tangkinya tidak akan luber, bahan kimia tidak ada yang tercecer. Nah, itu kan juga sudah menaati hukum lingkungan. Misalnya kamu mengendalikan suhunya supaya suhu tidak terlalu tinggi atau tekanan yang tidak terlalu tinggi, itu kamu juga sudah sangat menjaga lingkungan. Dan yang terakhir adalah mengurangi atau reduce cost, biayanya jadi berkurang. Kalau ada yang tumpah, maka kamu membuang-buang bahan, belum lagi harus ada treatment khusus terhadap tumpahan dari bahan-bahan tersebut, sehingga dengan adanya suatu pengendalian akan mereduce cost. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah dua hal berikut. Dengan kamu menggunakan kontrol sistem atau proses kontrol, maka yang pertama kalian akan bisa menjaga proses variabel atau variabel yang kita kendalikan pada angka yang kita inginkan meskipun ada banyak disturbance atau ada banyak gangguan. Yang kedua, yaitu kalian mampu mengubah PV dari set point 1 ke set point sebelumnya. Misal kamu punya proses 1 jam pertama menggunakan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian jam berikutnya menggunakan suhu 60 derajat Celcius. Dengan kalian menggunakan proses kontrol atau adanya suatu kontrol sistem, hal tersebut akan sangat mudah didapatkan, yaitu perubahan set point 1 ke set point berikutnya. Baik, kita akan masuk ke satu contoh soal. Contoh soal yang pertama, kalian diminta menentukan input dan output variabel dari proses pemanasan di bawah ini. Jadi ada sebuah tangki, tangkinya dilengkapi dengan koil. Nanti di dalam koil disuplai air panas, ini digunakan sebagai sumber pemanasnya. Yang mau dipanaskan adalah minyak, jadi nanti minyak disuplai ke dalam tangki. Di dalam tangki, minyaknya akan dipanaskan oleh air panas. Sehingga nanti minyak yang keluar otomatis minyaknya adalah minyak panas yang mendapat suplai panas dari air panas atau hot fluid atau fluida panas. Nah, dari gambar ini, proses pemanasan ini, kalian sudah bisa mulai menentukan apa saja input variabelnya dan apa saja output variabelnya. Kita mulai dari input variabelnya. Nah, kira-kira input variabelnya itu ada 4. Yang pertama, kita tinjau dari air panas dulu ya. Ini sebentar, saya hapus dulu garisnya supaya tidak membingungkan. Oke, yang pertama dari air panas yang menjadi input variabel adalah lajunya. Laju air panas yang masuk. Saya beri simbol FHI. H itu adalah hot fluid, fluida panas. I adalah inlet. Oke, laju alir air panas yang masuk. Selanjutnya dari air panas yang bisa jadi input variabel adalah suhu air panas yang masuk. Simbolnya adalah THI. Oke, jadi air panas itu ada dua input variabel. Saya tuliskan di sini FHI dan juga THI. Selanjutnya, untuk minyak sama seperti air panas, input variabelnya dapat berupa laju minyak yang masuk dan suhu minyak yang masuk.
simbolnya adalah FMI dan TMI. Saya tuliskan di bagian bawah. FMI dan TMI. Kalau kamu lihat, input variabel itu cenderung menggunakan tanda panah yang masuk ke proses. Prosesnya ada di mana? Prosesnya ada di sini, di dalam tangki. Tanda panah yang masuk itu adalah input variabel, tanda panah yang masuk ke proses ya, atau ke dalam tangki. Tanda panah yang masuk mana saja? Nih, minyak masuk, ada air panas yang masuk ke sana kan? Nah, itu adalah input variabel. Kemudian, setelah mengetahui output variabel, kita tentukan sekarang, setelah mengetahui input variabel, kita menentukan output variabel. Kalau tadi input itu adalah garis yang masuk ke proses, nah kalau output itu adalah garis yang keluar dari proses. Mana saja garis yang keluar dari proses? Yang pertama ini, air panas keluar. Yang kedua adalah minyak yang keluar. Sehingga di sini output variabelnya adalah laju air panas keluar dan suhu air panas keluar. Lalu laju minyak keluar dan suhu minyak keluar. Kamu bisa menambahkan simbolnya di tanda panah keluaran alat. Maka kalau punyanya air panas itu adalah FHO dan THO. O itu adalah outlet ya. Kalau minyak adalah FM dan TM. Kamu bisa tulis juga di sini aja ya. Kita tulis di bagian itu. Yang ini saya hapus. Nah, dari sini kamu bisa lihat input variabel adalah tanda panah yang masuk ke proses dari lingkungan mempengaruhi proses. Untuk output variabel itu dari proses keluar. Jadi, tanda panah yang keluar dari proses. Dan jangan lupa bahwa input variabel itu tadi dibagi menjadi dua ya, yaitu manipulated variable dan juga disturbance. Sehingga 4 input variabel ini bisa menjadi MV atau bisa jadi disturbance. Nah, yang output variabel itu bisa menjadi proses variabel, bisa menjadi measure variabel atau unmeasured variabel. Jadi kemungkinannya ada banyak. Ketika kalian ditanya nanti input variabelnya ada berapa? Ada 4. Lalu silakan disebutkan beserta simbolnya supaya enak. Output variabelnya ada berapa? Ada 4. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapakah yang menjadi manipulated variable? Maka kamu menjawabnya tidak hanya satu variabel ya. Tidak laju alir air panas yang masuk. Tidak seperti itu. Tapi yang menjadi manipulated variable kemungkinannya ada 4. Yang jadi disturbance juga kemungkinannya ada 4. Begitupun yang output variabel. Ada 4 kemungkinan untuk menjadi proses variabel. Oke. Nah, contoh berikutnya akan lebih spesifik. Jadi, kalau yang pertama ini contohnya secara umum sehingga kamu belum bisa menentukan siapa MV dan siapa disturbance, kemudian siapa PV-nya. Untuk contoh selanjutnya, kamu akan bisa mulai menentukan siapa yang jadi PV, siapa yang menjadi MV, siapa yang menjadi disturbance. Oke, di contoh soal nomor 2, nah ini soalnya beda ya dengan yang nomor 1 tadi. Yang sekarang di soal nomor 2 ini lebih spesifik. Oke, kita baca bersama sambil kita tandai poin pentingnya. Jika suhu minyak keluar itu adalah TM, dikehendaki sebesar 45 derajat Celcius, dengan cara mengubah-ubah laju masuk air panas. Laju masuk air panas itu adalah FHI. Lalu di sini pertanyaannya, maka tentukan PV, MV, SP, dan disturbance dalam proses tersebut.
Dari soal yang tertulis di nomor 2 saja, sebetulnya kalian bisa langsung menentukan siapa PV, MV, SP, dan disturbance-nya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan siapa yang menjadi PV, MV, SP, dan disturbance-nya sebelum melihat jawaban yang saya berikan. Oke. Nah, di sini yang menjadi PV atau proses variabel ya, bukan lagi 4 di contoh soal seperti di nomor 1 tadi, tapi sekarang sudah spesifik karena sudah ada soal ceritanya. Yang menjadi PV di sini adalah suhu minyak keluar atau TM. Kenapa? PV itu kan tadi kontrol variabel, yaitu variabel yang kita kendalikan, yang kita inginkan dia memiliki set point sekian. Maka variabel tersebut kita sebut sebagai PV. Berarti tadi yang dikehendaki kan suhu minyak keluar, maka suhu minyak keluar itu adalah PV atau TM itu adalah PV. Set point-nya adalah 45 derajat Celcius. Kita menginginkan suhu minyak keluar 45 derajat Celcius. Maka set point-nya itu nilainya, berarti 45 derajat Celcius. Kemudian yang menjadi MV di sini itu adalah laju alir air panas yang masuk atau FHI. MV itu kan variabel yang kita manipulasi, variabel yang kita ubah-ubah. Maka di soal tadi yang diubah-ubah adalah laju masuk air panas. Sehingga yang jadi MV adalah laju alir air panas yang masuk atau FHI. Maka disturbance-nya, nah tadi input variabel itu kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Dari 4 ini bisa menjadi MV, bisa menjadi disturbance. Satu di antaranya sudah menjadi MV, yaitu laju alir air panas yang masuk. Maka sisanya ini akan menjadi disturbance. Kenapa menjadi disturbance? Karena variabel tersebut tidak kita jaga atau tidak kita ubah-ubah, tidak kita kendalikan, maka dia bisa menjadi disturbance atau gangguan proses. Sehingga siapa saja yang jadi disturbance, tinggal kamu cek ini di input variabelnya, sisanya ada siapa saja, berarti ada THI, saya lingkari warna biru, THI, yang aliran masuk saja ya, input variabel, ada FMI dan juga TMI. Itu adalah disturbance. Nah, jangan lupa bahwa tadi output variabel itu juga ada 4. Salah satunya sudah menjadi PV, maka sisanya ini ada 3, bisa menjadi measured variable atau unmeasured. Bisa menjadi variabel terukur atau bisa jadi variabel yang tidak terukur atau tidak dapat diukur. Nah, sisanya ada siapa saja? Kita cek sekarang aliran keluar itu yang belum terpakai simbolnya itu adalah FM, saya lingkari warna hijau, ada FHO dan ada THO. Sekarang tinggal kamu pikirkan, apakah suhu itu bisa diukur? Jelas bisa. Apakah laju alir itu bisa diukur? Jelas bisa diukur. Sehingga FM, FHO, THO itu adalah measured variable. Nah, dari sini kalian sudah paham ya bahwa kalau di nomor 1 tadi itu secara general, umum. Ada suatu proses, kamu diminta mengidentifikasi siapa yang menjadi input variabel dan siapa yang menjadi output variabel. Di soal nomor 2, prosesnya sudah dilengkapi dengan soal cerita. Soal cerita tersebut bisa membantu kita mengidentifikasi siapakah dari input variabel yang menjadi MV dan yang menjadi disturbance.
Kemudian siapakah yang dari output variabel yang menjadi PV atau yang menjadi measured variable dan berapakah set point-nya. Bisa kalian ketahui dari soal nomor 2. Berikutnya di contoh soal nomor 3, di sini dituliskan bahwa jika suhu minyak keluar dikehendaki 45 derajat Celcius, suhu minyak keluar yaitu adalah Tm, dikehendaki 45 derajat Celcius, dengan mengubah-ubah laju keluar minyak panas, ya. Kemudian kamu diminta menentukan PV, MV, SP, disturbance dalam proses tersebut. Sama seperti tadi, sekarang yang ditentukan suhunya adalah Tm dengan cara mengubah-ubah laju keluar minyak panas yang keluar. Berarti yang diubah adalah Fm. Ya, Fm dan Tm yang digunakan saat ini. Maka nanti yang menjadi PV tetap ya, suhu minyak keluar Tm. SP-nya, set point-nya adalah 45 derajat Celcius. Nah, MV-nya di sini adalah laju alir minyak panas keluar alias Fm. Sehingga disturbance-nya adalah input variabel sisa yang tidak digunakan sebagai MV ya, yaitu ada FHI, THI, ada FMI, dan juga TMI. Kemudian sisa output variabel kita jadikan measured variable, yaitu ada FHO dan juga THO. Nah, di sini kalau kamu jeli, ya, laju alir minyak panas keluar alias Fm itu kan dia ada di tanda panah keluar. Harusnya kan dia itu masuk di output variable. Tapi karena kita jadikan sebagai manipulated variable, maka di sini Fm itu dapat berperan sebagai input variable dan juga output variable. Nah, di berikutnya kalian akan mengerjakan 2 lagi tugas. Jadi total tadi sudah ada 3 tugas ya. Silakan dituliskan tugasnya di LMS pada box yang sudah saya sediakan. Tadi adalah nomor 1 di bagian awal slide, kemudian nomor 2 adalah slide ini, kemudian selanjutnya ini adalah soal selanjutnya yang harus kalian kerjakan sebagai latihan soal. Nah, dari berbagai contoh soal yang sudah kalian kerjakan, dari berbagai penjelasan yang sudah saya berikan, bisa disimpulkan bahwa goals-nya dari suatu pengendalian itu adalah supaya PV itu sama dengan SP. Supaya nilai PV itu sama dengan set point atau sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Nah, agar PV bisa sama dengan SP, kita membutuhkan bantuan manipulated variable. Karena jangan lupa bahwa selalu ada disturbance yang nggak suka kalau PV itu sama dengan SP. Sehingga meski ada disturbance, kita itu akan mengusahakan agar PV bisa sama dengan SP. Caranya adalah dengan mengubah-ubah MV. Maka pengertian yang paling sederhana untuk PV atau proses variabel atau kontrol variabel adalah PV yaitu variabel yang dikendalikan atau kondisi operasi yang diinginkan. Sedangkan untuk set point itu adalah nilai tujuannya, nilai dari PV yang diinginkan atau ditetapkan. Jadi nilai yang kita tetapkan, nilai yang diinginkan dari si PV ini, kita sebut dia sebagai SP. Jadi kalau PV itu merupakan variabel,
SP ini merupakan nilainya, berapa nilai yang kita inginkan. Kemudian MV yaitu variabel yang termasuk input proses yang diubah-ubah supaya PV-nya sama dengan SP. Kemudian disturbance yaitu variabel termasuk input proses juga yang tidak dikendalikan sehingga dapat mempengaruhi PV. Sama seperti ketika contoh yang pertama tadi, kamu memiliki kapal pesiar. Ketika ada ombak, kemudian MV-nya tidak kamu atur, maka kecepatan kecepatan kapalnya, yaitu PV-nya, itu pasti akan terpengaruh akibat adanya disturbance. Mungkin kalian bertanya, apa bedanya PV dan SP? PV, jangan lupa ya, PV itu adalah variabel, SP itu adalah nilai. Ya, SP itu nilai PV yang kita inginkan. PV-nya tadi kan adalah kecepatan kapal pesiar. Itu adalah PV. SP-nya adalah nilai kecepatan atau nilai PV yang kita inginkan, yaitu 40 km per jam. Jadi PV dan SP itu mirip, hanya kalau PV variabel, SP itu adalah nilai variabelnya berapa yang kita inginkan. Sedangkan kalau PV itu adalah variabel atau kondisi operasi yang kita kendalikan supaya tercapai set point atau supaya PV sama dengan SP. Nah, itu tadi adalah pengertian-pengertian penting yang wajib kalian ingat, yang wajib kalian pahami, yang wajib kalian mengerti, agar selama proses perkuliahan ini nanti kalian bisa dengan mudah nyambung dengan apa yang saya sampaikan di materi berikutnya. Sederhananya, MV itu akan diatur atau diubah-ubah supaya SP tercapai. Kapan SP tercapai? Ketika PV-nya sama dengan set point. Nilai PV yang dibaca sesuai dengan set point atau nilai PV yang diinginkan. Ketika nilai PV-nya tidak sama dengan set point, misal kecepatan kapal pesiarnya masih 30 km per jam, berarti kan tidak sama dengan set point yang 40 km per jam. Maka selisihnya kita sebut sebagai error, punya simbol E kecil. Caranya adalah dengan mengkurangkan nilai set point dikurangi nilai PV. Jadi 40 km per jam dikurangi 30 km per jam sehingga errornya adalah 10. Jadi error itu adalah selisih dari nilai SP dan PV. PV actual atau PV yang terbaca. Jika digambarkan dalam diagram blok, kira-kira proses pengendalian itu akan seperti ini bentuknya. Gambar yang paling bawah. Oke, kalau mau melakukan proses pengendalian, kita membutuhkan 4 instrumen penting atau diagram bloknya. Ini ya, diagram blok yang bagian bawah itu tersusun oleh 4 instrumen penting. Yang pertama adalah controller atau pengendali. Yang kedua adalah final control element atau FCE atau ada juga yang menyebut dengan elemen kendali akhir. Yang berikutnya adalah proses, tentu ya, prosesnya terjadi di mana, kayak tadi ada di tangki, ada di kolom, ada di reaktor, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah measurement device atau alat pengukuran. Cara membacanya seperti apa? Kita selalu mulai dari kontrol variabel atau PV. Caranya seperti ini. PV akan dibaca oleh measurement device. Jadi measurement device akan membaca sekarang PV-nya itu berapa sih? Oh, ternyata 30.
oleh measurement device, nanti angka 30 itu dikirim ke controller atau ke pengendali. Sama pengendali, nanti nilai PV dibandingkan dengan set point. Kalau ada error, ada selisih ya, nanti sama controller akan dipikirkan tindakan apa yang harus dilakukan. Oh, ternyata bahan bakarnya kurang kencang, kurang banyak. Maka nanti controller akan menyuruh FCE atau menyuruh valve biasanya. Jadi ada keran, bahasa sehari-harinya adalah keran. Bahasa yang kita pakai adalah control valve untuk FCE. Controller akan nyuruh si FCE ini, "Hei FCE, buka valve-nya yang besar supaya laju bahan bakar yang masuk ke kapal pesiar itu gede." Sehingga nanti PV-nya bisa meningkat mendekati set point dari 30 bisa meningkat mendekati 40 km per jam. Nanti sama FCE akan direspon, bukaannya diperbesar, sehingga lajunya akan meningkat, akan mempengaruhi proses, maka nanti PV-nya akan naik. Itu terjadi terus-menerus sampai prosesnya berhenti. Itu adalah blok diagram yang menggambarkan kira-kira bagaimana sih proses pengendalian itu terjadi. Blok diagramnya selalu seperti ini, kotaknya ada 4 yang terdiri dari controller, FCE, proses, dan measurement device. Oke, saya hapus dulu supaya garisnya tidak terlalu banyak. Nah, di sini perlu kamu perhatikan di garis luaran kotak proses itu adalah PV. PV tadi adalah output ya, jangan lupa. Nah, output akan dibaca oleh alat ukur menghasilkan measurement sinyal. Nanti dikirim ke controller dibandingkan dengan SP sehingga tahu errornya berapa. Nah, kalau ada error sama controller kan dipikirkan, dipertimbangkan, dilakukan tindakan pengendalian atau tindakan evaluasi. Controller akan mengirimkan suatu kontrol sinyal ke FCE yang membuat nanti kontrol valve-nya itu terbuka lebih lebar atau justru tertutup. Nah, gara-gara valve-nya kita ubah-ubah ini bukaannya, maka ngefek kan ke manipulated variable tadi yang laju alir itu, sehingga akan berpengaruh juga ke proses. Dan jangan lupa di atas ini ada disturbance-nya yang bisa mengganggu jalannya proses dan berdampak pada nilai PV. Nah, jika dituliskan dalam sebuah kalimat, maka kira-kira nanti akan berbunyi seperti ini. Yang pertama tadi kan measurement device ya. Nah, measurement device itu terdiri dari sensor dan juga transmitter. Tenang aja, nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Jadi, ceritanya adalah dimulai dari sensor. Sensor mengindera atau melakukan pengukuran terhadap PV atau kontrol variabel. Hasil pengukuran oleh sensor akan diteruskan menuju transmitter untuk kemudian diubah menjadi suatu sinyal standar. Makanya tadi di kotak keluaran measurement device itu tulisannya adalah measurement sinyal. Nah, itu adalah tugasnya si transmitter. Sinyal tersebut, sinyal standar tersebut diteruskan ke controller untuk dibandingkan dengan set point. Jika terdapat error, controller atau pengendali akan melakukan perhitungan dan tindakan evaluasi yang diperlukan supaya goals-nya tercapai. Goals-nya tadi adalah PV sama dengan SP.
Tindakan evaluasinya berupa kontrol sinyal, kamu buka lagi blok diagramnya tadi, kotak keluar, ada tanda panah keluar dari controller itu adalah kontrol sinyal ya. Kontrol sinyal itu yang telah ditetapkan oleh controller akan dikirimkan ke FCE untuk ditindak lanjuti. Kemudian FCE akan melakukan penyesuaian MV agar PV sama dengan SP atau agar set point tercapai. Kira-kira seperti itu jalan ceritanya atau cara membaca blok diagram. Kok bisa sih pengendalian itu terjadi atau bagaimana mekanismenya? Nah, kamu bisa membaca blok diagram tersebut mulai dari measurement device atau mulai dari sensor terlebih dahulu. Diingat-ingat ya, kalau ada sebuah proses, kemudian saya meminta kamu menggambarkan blok diagramnya, maka blok diagramnya akan sama persis dengan blok diagram sebelumnya. Terdiri dari 4 kotak, yaitu controller, FCE, proses, dan measurement device. Nah, ini adalah gambaran singkat supaya kalian nggak bingung, terus nanti bentuk dari blok diagram itu seperti apa. Misalnya, ini ya, saya punya tangki, di dalam tangki ini ada liquida yang ingin saya panaskan. Oke, di sini di dalam tangki itu ada termokapel. Termokapel itu adalah sensor suhu, namanya termokapel. Maka sensor tadi tugasnya membaca PV kan? Berarti PV di gambar ini itu adalah, nih ya, adalah suhu air yang ada di dalam tangki. Kok tahu dari mana? Tinggal cek tadi, sensor itu selalu membaca PV. Nah ini garisnya sensor itu kan di dalam tangki. Berarti dia membaca suhu liquida di dalam tangki. Berarti itu adalah PV-nya. Nah setelah dibaca sensor, lalu nanti ada transmitter ya, untuk mengubah bacaan sensor tadi menjadi suatu sinyal standar, dikirimkan ke controller. Nanti dibandingkan dengan set point, kalau ada error, controllernya akan melakukan perhitungan dan tindakan koreksi. Tindakan koreksinya dikirimkan ke FCE atau control valve yang mengatur MV. Makanya di sini nanti laju alir pemanas yang masuk akan diubah-ubah sehingga PV-nya bisa sama dengan SP. Jelas ya? Dari gambar ini bisa kalian tuliskan berarti PV-nya adalah suhu liquida di dalam tangki, SP-nya berarti adalah nilai suhu atau nilai temperatur fluida di dalam tangki yang dikehendaki, MV-nya adalah laju alir fluida panas yang masuk, atau di sini itu ada simbol ST berarti steam, sehingga MV-nya adalah laju alir steam yang masuk. Oke, disturbance-nya tinggal sisanya tadi, input variabel yang tidak tersebut tadi itu akan menjadi disturbance. Dari gambar ini saja kalian bisa menentukan PV, MV, dan juga SP. Oke, jadi jangan lupa bahwa misal ini ada gambar kosong, kita mulai dari awal ya. Setelah kamu lihat gambar ini, kamu diminta menentukan PV, maka cari sensornya. Sensor itu selalu membaca PV, kamu cek dia baca apa ini. Ternyata suhu liquida di dalam tangki, berarti itu adalah PV-nya. SP-nya berarti tinggal nambah satu kata, nilai di depan, lalu yang dikehendaki di belakang, sehingga nilai suhu liquida di dalam tangki yang dikehendaki. MV-nya mana? Kamu cari control valve. Control valve itu adalah
Valve ini simbol valve ya, atau keran yang terhubung dengan controller, itu kita sebut sebagai control valve atau FCE atau final control element. Maka di sini garis yang terhubung dengan control valve itu adalah nih, pemanas atau steam, sehingga MV-nya adalah laju steam yang masuk. Nah, secara sederhana, gambar ini sama persis ya, bisa menggunakan simbol instrumen. Ini TC, itu berarti adalah temperatur controller, dia menggantikan controller yang sebelah ini. Bentar, saya hapus dulu biar tidak bingung. Oke, ini ya, TC itu menggantikan controller. TT itu adalah temperatur transmitter, sebetulnya itu menggantikan termokapel. Jadi kalau ada simbol seperti ini, maka di sini ada sensor, saya hapus dulu, akan ada sensor dan juga transmitter yang membaca temperatur. Sehingga kamu bisa tahu, oh berarti PV-nya itu adalah temperatur. Seperti itu ya. Jadi bisa digambarkan dalam dua versi. Ini adalah versi yang menggunakan kode instrumennya. Sehingga prinsip pengendalian itu yang pertama adalah mengukur, measuring ya, yang dilakukan oleh sensor dan dilengkapi dengan transmitter. Kemudian membandingkan yang dilakukan oleh pengendali. Membandingkannya itu membandingkan apa? Membandingkan PV dengan SP. Setelah itu ada menghitung, melakukan perhitungan, melakukan suatu keputusan dan evaluasi juga dilakukan oleh pengendali. Tindakan evaluasinya tadi muncul sebagai tindakan koreksi ya, yang dikirimkan ke FCE. Jadi FCE itu berfungsi sebagai eksekutor, bagian eksekusi hasil evaluasi dari controller. Setelah dibandingkan dengan set point, controller akan menghitung, membuat keputusan, melakukan tindakan evaluasi yang akan dikirimkan ke FCE berupa koreksi MV atau koreksi laju alir seperti di contoh sebelumnya. Jadi ada 4 prinsip pengendalian. Yang pertama, pengukuran, lalu membandingkan, menghitung, dan juga mengkoreksi. Ini jangan sampai dilupakan. Nah, ini adalah contoh pengisian atau contoh soal dari prinsip pengendalian tadi yang ada 4 ya. Di sini yang pertama adalah mengukur, yang diukur adalah suhu liquida di dalam tangki. Kita sebut aja T misalnya. Membandingkan suhu liquida hasil pengukuran dibandingkan dengan set point. Kita kasih simbol TS, temperatur set point. T itu yang hasil pengukuran, berarti ini adalah PV ya. T itu adalah PV, nanti dibandingkan dengan TS atau temperatur set point. Lalu dilakukan perhitungan, menghitung selisih atau error antara T dan TS. Kemudian kalau misalnya PV lebih besar dari set point, berarti harus memperkecil bukaan valve untuk memperkecil laju alir steam yang masuk. Betul ya? Kalau suhu liquida di dalam tangki itu besar melebihi set point, berarti kan laju steam yang masuk harus diperkecil. Begitupun sebaliknya, misalnya suhu liquida di dalam tangki itu lebih kecil dari set point, berarti laju steamnya harus kita perbesar supaya PV-nya meningkat mendekati set point dengan cara memperbesar bukaan valve biar laju steam yang masuk semakin besar.